Bersama berdua hangat peluk darimu, hanya Halo, kembali lagi di Kumis Podcast. Dan kembali juga kita apa nih? Kembali juga kita mengundang Yap. Mengundang yang pernah yang kemarin mengimpit dia yang kemarin kita undang di Kumis Podcast pada saat cerita di sekolahan. Nah itu Di sekolahan pada saat SMP, pada saat lagi ospek. Dan pasti nih para kawan kumis Udah penasaran dengan cerita part 2-nya. part 2-nya. Dan untuk kalian yang belum mendengarkan, mungkin kalian harus dengerin dulu part 1-nya. Satunya biar nggak ngajlong. Iya. Biar tahu alur. Karena kalau udah tahu alur mah gampang biasanya sat-satna. Oh, karena PDKT ya mah. Flow-nya beda ya mah. Biar paham. Oke. Nah, sudah terdengar suaranya. Di sini kami sedang bersama lagi dengan Bang Vale. Bang Valen, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya? Gimana setelah part 1 kemarin menceritakan, sudah didengarkan juga? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menarik ya. Ya, menarik juga. Dan di sini Bang Valen di Instagram tuh banyak yang menanyakan juga nih untuk part 2-nya ya. Karena Bang Valen rada nge-spill, ini masih panjang katanya gitu. Jadi mungkin mereka pada penasaran nih, gimana kelanjutannya? Iya, dan ini ternyata ada part 2-nya. Mungkin kita langsung aja ke pengalaman lanjutannya pada saat waktu itu yang di part 1. Gimana Bang Valen, boleh diceritakan? Oke, lanjut lagi ya. Waktu di lab kan untuk kesurupan ya waktu itu kan ya. Masuk ke dunia lain ataupun dimensi lain. Ngobrol kan waktu itu kan sempet ngomong si kun-kun itu teh. Aku tuh korban pembunuhan loh. Terus aku juga di situ kan sempet ngejak interaksi juga. Dibunuh kenapa? Aku dibegal waktu itu pada tahun 1998. Tahun 98. Wajir 98. Jadi si Mbak Kun ini tuh dibegal ya waktu masih hidupnya. Betul. Oke? Nah, oh gitu. Ya itu aku pengen pulang lagi sana. Bentar deh. Kamu asa ganteng. Kata si Mbak Kun ya tuh. Bentar. Ini sampai diajak interaksi berarti. Jadi ngobrolnya di mana ini? Ya, di lab itu. Cuman yang dimensi yang lain. Paham nggak? Jadi ini berarti ya jadi berkelanjutan, jadi temen ya. Kalau bisa dibilang pada saat Valen sekolah itu jadi punya teman lagi gitu. Dari hal gaib. Tapi guys, cerita lain. Ya kan sesuai yang disebutin yang di episode 1 ya. Cantik banget. Kayak kembang desa. Boleh kenalin nggak sama Andri? Dia jomblo. Nah di situ udah aku pulang aja cina. Ya bentar dulu temenin aku dulu sini cina. Enggak aku nggak bisa cina. Aku harus balik lagi ke aktivitas yang seharusnya aku jalanin. Tapi nanti balik lagi ya cina. Kalau ada waktu. Kalau bisa. Kalian nggak sempat nanyain itu kenapa kamu menakuti saya waktu itu gitu? Nah sempat sih waktu pas mau pulang. Satu lagi. Kenapa kamu tiba-tiba ngikut sih ke rumah? Kan itu kemauan kamu cina. Dia bilang tuh. Oh, jawabannya seperti itu. Itu Kan, kemauan kamu. Itu kamu yang mau. Akhir branding. Kenapa kamu? Secara tidak langsung Mbak Kun ini tuh memang udah paham niat dari Bang Valen ya. Karena kan pengen menantang itu, pengen ketemu. Jadi ya dipertemukanlah sama dia gitu. Nah terus aku juga bilang ke si Gugun itu teh. Nah terus tuh kamu kenapa suka dengan bangku 2 itu? Yang aku tadi kan langsung dikatasin, tapi kenapa kamu kebawain lagi? Ucap saya tuh seperti itu. Aku suka dengan tipikal bangku ini. Desainnya klasik sih, cina. Emang aku dulu juga kan tepatnya tuh saya tuh waktu di Bunuh tuh cina. Di Burunya tuh waktu ada di tempat pembuangan seperti daun-daun itu ada bangku. Jing merinding euy. Ada bangku di situ. Saya tergeletaknya di atas bangku, tepatnya di 2 bangku. Cuman saya itu bilang,
Lah kok kan ini bukan bangku kamu Cina. Ya ini bukan bangku aku tapi ini sama dengan bangku yang waktu aku tergeletak. Oh, wah. Iya begitu. Penting ini ceritanya dan kayaknya banyak part, banyak Plot twistnya plot twistnya. dan banyak kejutannya juga ternyata. Dua bangku itu tuh yang dulunya tempat tergeletaknya, tempat terakhir tergeletaknya dari jasad Mbak Kun ini. Aduh anjir kayak ya jadi kayak merinding pisan deh. Nah udah gitu pun itu bilang lagi, udah aku pulang lagi langsung udah aku nggak mau lagi ini. Nah aku juga pun langsung pulang. Pas aku mau pulang juga kan ada titik cahaya tuh, nggak tahu titik cahaya apa. Emang kayak gitu ya titik cahaya. Dia juga pulang, kalau kamu pulang lihat aja ke sana tuh, lurus aja sana. Ada titik cahaya kamu langsung aja ke sana. Oh dia ngasih petunjuk lah ya. Dia juga baik, cuman menyeramkan. Baik untuk ke saya. Nah udah gitu dia pun langsung ngomong kalau kamu nyari aku sebut saja aku namanya Siti. Oh ada namanya, akhirnya di situ jadi tahu lah namanya, kenalan lah di situ lah ya. Nggak kenal sih, cuman dia juga bilang, dianya ngasih tahu. dia bilang kalau kamu nyari aku kesini aja namanya Siti, nanti aku bakal muncul lagi kalau buat kamu macen. Padahal Valen bilang aja, oh iya aku Valen gitu. Gak sempet sih saking Agak expect ya. Gak mau di dunia gitu, soalnya kan gelap. Ya jadi mungkin Bang Valen udah ngeh lah bahwa itu tuh bukan dimensi dia gitu. Jadi Tapi saat pada saat interaksi Bang Valen gak takut sama sekali. yang Bang Valen rasain gitu. Soalnya kan waktu itu pun bentuknya tuh udah kayak orang biasa. Oke. Tapi kan kalau gua ya setidaknya pasti walaupun bentuknya biasa nih kayak orang-orang pada umumnya, tapi akan menjadi Menyeramkan gitu. Tetap serem. gua ini nih ngobrol tuh sama orang yang udah mati gitu. Ya gitu dah. Soalnya kan kayak layaknya temen lah gitu. Soalnya kan waktu Wujudin kan emang menyeramkan, tapi ketika langsung Di dimensi ketemu lainnya. kayak biasa aja. Emang itu lagi dinilai tapi agak serem sih. Oke. Gambarannya tuh seperti kayak di mimpi ya. Oh. Waktu masuk ke dunia lain tuh kayak di mimpi aja. Terus itu Valen setelah dia memperkenalkan dirinya Siti, kalau misalkan mau ketemu lagi panggil aja aku gitu kan, Ya Siti. betul, Siti aja aku namanya Siti Kochen. Nah itu setelah itu Bang Valen pernah memanggil lagi nggak untuk Nggak. ngobrol? Soalnya males, soalnya ngapain Takut lah ya. Plot twistnya sekarang dia masih mencari Bang Valen. Kayaknya iya. Iya. Nah, si Valen kemana tuh datang sih? Nggak ada ho. Soalnya kalau misalkan sempat mikir sih kalau saya misalkan Valen manggil lagi dia, takutnya kan gak wujud kayak tadi yang untuk orang lagi. Iya. Takutnya kan wujud itu beda yang waktu pertama ketemu gitu. Wujud yang menyeramkan lah ya. Soalnya Tapi kan ini takut gitu. kayaknya akan menarik tuh deh. Kalau misalkan Kumis Podcast bersama Bang Valen kita bermediasi dengan sosok tersebut, tapi kita bawa juga nih orang pintar, orang yang bisa. ya untuk menyalurkan itu atau menyembuhkannya. Di Betul. sisi Valen kan takutnya nanti tidak sembuh ini kerasukan. Paling deunya. Orang semua ada tanggung Jadi jawab. ngilu ke kawin itu. Oh, anjir. Jangan. Menarik tapi ya untuk pembahasan Siti ini judulnya. Siti penting. Ya nanti para kawan kumis juga akan tahu Nama dari Hansol. sosok wujud yang dari part 1 Iya. Bang Valen. Itu namanya Siti. Wow. Nah itu udah bangun, itu udah biasa lagi aja. Di situ pun saya tuh kayak ngelamun gitu. Kayak ada beda lagi. Udah ngerasa apapun, saya juga langsung aja bilang nih ke kakek asal ada yang gajah lagi di badan ataupun agak gimana gitu. Bawa lagi lah ke sana yang Cigondewa itu. Nah pas aku di kayaknya mah kayak kakak kalau kata orang Sunda mah diubaran lagi lah. Ya, Diubaran lagi tuh langsung dirukiah lagi. kata itu ya asa nempel wae cenah. Si diri kita cenah kepalen teh cenah kunaon cenah. Waktu itu langsung diceritain lah semua dari awal sampai ke akhir ke temen kakek saya tuh. Lagi yang kedua kalinya. Ya diceritain lagi. Dari awal gitu sampai hari tadi itu. Terus kata teman kakek Bang Valen gimana? Lain kali cenah jangan kayak gitu, jangan sompral-sompral cenah.
emang makhluk halus tuh kalau misalkan sompral pasti bakal menampakin katanya. Emang terbukti dengan saya sendiri juga ditampakin sama si Siti itu. Anjir. Jangan Mel, jangan sombral nih, udah. Iya, gua mah nggak sombral, lu aja itu mah. Nah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya untuk Siti ini tuh. Berarti itu tuh pada saat Bang Palen udah agak nyari lagi hantu Siti ini, jadi tapi dia masih nempel karena mungkin gak dicari. Kangen kayaknya. Iya, Kangen dengan nama. Nah, udah sebut juga menjelaskan teman kakek saya tuh. Jadi si Siti itu kesepian. Tiap harinya sendiri, tiap malam keluyuran di sekolah sendiri. Kalau misalkan merinding anjing kan. Kalau misalkan siang kan emang banyak siswanya nih yang nggak berani, cuman beberapa lah yang tahu Siti juga cina. Yang lain kali mah jangan kayak gitu lagi cina Palen. Kalau misalkan kan seperti kasih tahu ya dikenalin kalau misalkan nyari aku cina kesini aja. Nah, kata temen kakek saya tuh ya jangan cari lagi, biar dia tenang aja cina, biar dia bosan di zona itu katanya tuh. Oh, paham. Jadi kalau misalkan nanti Palen menemani, dia itu pasti akan terus di situ ya. Terusan di situ. Jadi kasihan lah cina, kayaknya takutnya gitu kan ada yang sopar lagi di siswa yang lain yang untuk DKS lain, takutnya ada yang sopar lagi jadi kajaran lagi kayak Palen. Jadi takutnya terus-terusan kayak gini gitu. Jadi kalau pandangan gua nih, si hantu Siti ini tuh dia kan kesepian tadi. Kesepian dan dia tuh mencari teman atau orang yang nge sama dia untuk bisa diajak ngobrol. Kan sebelum ke teman tuh pasti dia lihat dulu orang yang bisa melihat dia yang mana. Nah, termasuk Bang Palen ini. Makanya jadi dia tuh apa ya, diajakin terus gitu. Jadi waktu dijelasin dulu kalau Palen terus-terusan ikut cina, otomatis Palen juga bakal jadi makhluk sana. Wow. Oh gitu ya. Kalau terusan ditarik kan emang tariknya sih secara halus. Iya. Kayak ngobrol dulu atau Di bawah zaman dulu. Interaksi biasa. Padahal itu tuh menyerap energinya Palen lah ya untuk ke dimensi lain. Jadi pengen ada yang nemenin lah. Sampai bergantayangan sampai kapanpun juga masih bakal ada atanan. Jadi ya udahlah, upayain aja, jangan terus-terusan dicari ataupun jangan didengar lah. Kalau misalkan waktu kemarin Palen masuk ke dunia situ, harus cari lagi dia, jangan usah. Jadi kamu bakal terus di dunia sana walaupun kamu gitu juga. Jadi sudah menjadi pengalaman aja lah ya, itu jadi pelajaran juga. Pelajaran gitu. Buat kedepannya biar nggak sompral lagi, ataupun mungkin biar jadi nantang lagi. Nah, ini kan Siti part 2 anjir edarnya. Siti hantu Siti part 2. Ini nih pada saat di part 1 sebenarnya masih banyak yang ingin gua tanyain selain kejadian yang di sekolahan itu. Nah, ini sekarang udah ada waktunya nih di part 2 ya. Selain itu kan Bang Palen punya pengalaman mistis lagi ya. Tuh. Selain di sekolahan gitu kan. Nah, makanya saya juga nanya teh gini kita udah lama nggak ketemu nih. Kayaknya Palen punya pengalaman mistis lagi gitu. Nah, katanya Palen tuh udah spoiler, katanya di Garut pernah melihat lagi sosok gitu ya. Melihat lagi sosok, dan gua penasarannya yang itu. Nah, itu coba boleh di-spill lah dikit-dikit gimana Len? Ya, jadi ceritanya tuh kan emang sempet kan mau ngajakin podcast Alda dengan Andri juga. Ya. Atas spoiler Palen yang punya pengalaman mistis itu. Sempet nanya kan, kebetulan di situ kan lagi di rumah pacar. Kedengar lah sama pacar aku juga ke ayah kandungnya. Terus kalau misalkan mau ketemu canda sama Duri kayak gini, gue aja sama saya ke Garut. Garut itu kan langsung aja ke tempatnya aja. Ini baru-baru kan berarti ceritanya kan? Baru ya sekitar sebulan yang lalu. Dari pertama Alda ngajakin dia. Itu kapan? Emang lagi itu kan lagi rekreasi keluarga, cuman saya diajak. Karena pacarnya kan ya. Diajak ke Garut sambil ke Santolo atau sambil healing lah. Ya, healing juga lah, sambil berujungnya juga kan Munjung juga. Nah, ada di Santolo tuh kan di atas Santolo tuh kan kayak ada bukit.
nggak terlalu tinggi, nggak terlalu juga rendah. Nah di situ pun ada kuburan. Nah di kuburan itu kan saya menemani bapaknya pacar saya, dikarenakan kan yang lain juga kan nggak berani, adik-adiknya pacar saya itu kan masih kecil-kecil. Yang dewasa kan cuma saya, yang laki-laki yang dewasa cuma ada saya sama ayahnya ayah saya. mertua gitu kan. Ya temenin aja naik atas berdua. Sambil ngobrol di naik ke atas juga. Saya kan nyebutnya kan ke pacar ke ayahnya pacar saya kan ayah. Soalnya kan ngikutin pacar juga. Ya rek naon kaluhur. Sundaan aja enggak apa-apa. Dia enggak apa-apa santai. Ya rek naon kaluhur ya soalnya teh. Ayo yang ngilu cenah. Tapi tuh ya tong ieu teuing cek kata saya tuh. Tong ieu lah cenah asa gempeur euy cenah. Soalnya kan anu pas masa lalu mah kan emang pernah panggih jeung pernah dimensi, cuma kan eta mah teu serem ya cenah. Ya saya kur paling sekitar serem penting serem 50% lah gitu can 100% pisan. Oh dia mengajak untuk 100%-nya. Bahasa yang ngilu cing-cing saya gitu. Naik ke atas, dari situ kan duduk sila lagi kayak laknya betapa. Ya. Duduk di situ bersampingan sama ayahnya Pepa juga. Ya, itu nih cicing itu. Nah, itu posisi jam berapa itu? Posisi malam tuh sekitar jam 9, jam 10-an lah. Pokoknya masih siang lah, belum terlalu malam banget. Tapi di kampung mah udah sepi, apalagi kan daerah pedesaan gitu mah. Ada kuburan di situ, ada kayak pohon beringin besar. Pohon beringin besar. Nah, di situ pun tadi di samping pohon beringin besar tuh, nah ya ada makam gitu, nggak tahu itu makam siapa lah. Jadi yang penunggunya mau banget ya nih, saya berceritainnya nih ya. Jadi di samping pohon beringin duduk di situ berdua kayak sila gitu. Saya hanya menemani, sebenarnya saya juga kan nggak ngerti nih ngapain sih. Saya tanya ya kenaon ya sama saya di toel ya merem terus sama saya diajak ngobrol juga, udah nggak ada jawaban. Otomatis itu saya kayak sendiri aja. Saya juga jualan cileng lihat sekitar dengan hembusan angin malam menggelembungkan suara suara pantai. Nah di situ tuh ada monyet datang. Monyet tuh datang. Di situ saya kaget, cing monyet yang kan takut ngegel, takut jaman. Monyet datang gitu teh. Nggak lama nih ya, bapaknya sadar, udah bisa ajak ngobrol. Kan kadia gerak. Naon ya? Memanggil lah ayah mertua itu. Wen kadia gerak. Naon ya cenah, tong macam-macam mah bung cenah gitu kan. Kan dia lah cenah. Kita pangcokotkeun keris dirinya, pangcokotkeun keris cenah. Daya dua dinya teh engke ku aya dicokoti jadi. Oh, paling dipanggil tuh untuk disuruh mengambil keris. Biasanya tuh bentuknya tuh kayak gantungan kunci kecil. Oh kecil, keris kecil ya. Warna tuh warna gold. Oke. Warna gold cerah. Masuk, ambil. Pas aku saya ambil, pas lihat ke atas, terus sosok genderuwo yang tinggi besar, matanya tuh merah, mukanya tuh ada bercak-bercak warna hijau. Anjir, itu Bang Valen lihat secara langsung gitu. Itu langsung di kerisnya nggak jadi dicabut, langsung aku turun ke bawah langsung lari. Oh, Bang Valen langsung lari gitu aja. Lari, soalnya kan, itu lebih serem dari CCTV soalnya. Ya. Terus itu gimana tuh kelanjutannya? Kelanjutannya udah saya tuh jarak dari atas ke bawah itu kan cukup jauh. Nah ada monyet warna putih. Oke. Soalnya kan kalau misalkan monyet di hutan kan warna putih kan jarang. Cuman barangnya tuh kayak gimana ya? Kayak gak umum. Bentuknya tuh kayak bentuk manusia. Gede apa gimana? Monyetnya. Bisa disebut gede ya gede, bisa cebol ya kecil, nggak kecil banget sih. Nah di situ ngikutin monyet itu tuh. Saya lari ke bawah. Nah ada kayak pohon pisang. Ya. Nah si genderuwo tuh ada di atas pohon pisang itu. Genderuwonya tuh. Nggak tahu, saya balik lagi ke atas, balik ke atas. Lari.
Soalnya kan kalau saya turun ke bawah kan cukup masih jauh tuh. Dan nggak ada yang nemenin saya, nemenin aku. Oke. Lagi ke atas. Pas waktu ngeliat ayahnya aku lagi megang buah keris, lagi ngobrol sama si genderuwo itu. Sedangkan tadi aku lihat ayah di bawah si genderuwonya. Oh. Jadi banyak muridnya, genderuwonya jadi banyak kayaknya. Ya tuh yang geus ya semua ngapi mah. Orang lompat tadi ya geus tuh ya gitu. Yang geus tuh ayo cenah. Ngomong gini kayak CS lah. Bray geus nur banyak para botan nuhun nya bray nyanyian nya. Ya bray para botan nuhun cenah. Terus si guru tuh ngomong aja. Si genderuwonya tuh ngangguk. Turun ke bawah. Jadi gini, Valen itu nggak expect lihat ayahnya pacar Bang Valen teh ngobrol sama genderuwo itu. Dan itu Valen bisa melihat itu tuh dibukakan dulu mata batin apa gimana? Enggak sih, enggak. Jadi langsung aja kayaknya memang udah bisa lihat Valen mah ya. Begitu langsung ya cepet lah pulang lah cenah ya kanap hayang ngeset. Terus dari kan sempat ngobrol, Bray, mana Braynya? Nuhun bisa Bray cenah. Para botlar turun di ke bawah. Semuanya yang putih itu tetap ngikutin sampai ke bawah. Tetap ngikutin. Maksudnya apa yang ngikutin tuh ya? Nah, waktu ke bawah saya juga nanya, tadi kan pas ke Abi ke bawah kan ayah teh kan kene cicingnya kene betapa tapi gua ayah dicopot Kris Abi ditanya nyopot Kris kan Abi kan langsung ke bawahnya terjadi copot. Nah, ayah siapa sih monyet itu nuturkeun wae nya teh anak buahna mana ya cenah anak buahna si genderuwo eta cenah. Jadi wae mau bisa kehandap tanpa ayah mah cenah. Pasti beda anak panggil jeung si eta jeung si genderuwo anu nyuhur cenah. Soalnya naon soalnya mediasi ayah jeung genderuwo eta kuat. Jadi kudu mun ini bareng pulang juga bareng, nggak boleh berdua, nggak boleh sendiri. Memang ritualnya seperti itu. Jadi melakukan ritual lah ya. Ayahnya Repa ini tuh melakukan ritual sehingga Bang Valen kalau misalkan ke bawah pun nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kayak di portal. Kayak di portal. Jadi harus bareng sesudah beres interaksinya soalnya itu. Kan interaksi sekitar setengah jam lah ada. Belum ke bawah udah, itu aman. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma di situ aja udah. Oh, ini menurut lu gimana yang kenal? Kalau menurut gua ya, mungkin ini tuh karena energi dari si sosok tersebut yang ada di situ tuh lebih besar dari Bang Valen, sehingga lebih dominan. Jadi bisa lebih melihat kasat matanya lah secara langsung lah gitu. Jadi nggak secara proses pembukaan mata batin atau tentang apapun itulah gitu, atau ritual apapun yang bisa harus ketika membuka tuh bisa lihat gitu. Dan menariknya ini adalah menjadi 100% bagi Valen. Ketika tadi bilang bersama hantu Siti mah masih biasa. Dan ini langsung ke genderuwo ekstrim. Nah, ini yang antiknya men. Gimana tuh Nal? Monyet putih yang ternyata itu adalah anak buahnya dari si genderuwo. Nah, eta tumbal itu juga. Oh, itu tuh tumbal anak buah. Itu pun bukan seperti diceritain juga. Lain itu mah monyet mah lain juri lain juri asli yang lain hewan asli katanya mah. Itu pun tumbal yang mana? Jadi ada yang minta saya pengen kaya tapi dengan persyaratan kata genderuwo itu anak kamu satu kesiniin buat jadiin tumbal. Oh gitu. Jadi itu mungkin sosok dari anaknya gitu, anaknya yang meminta itu. Ya, jadi ada orang pengen kaya datang ke genderuwo itu ngasih tumbalnya anaknya. Sampai sekarang pun kayaknya masih ada si ini agak maksudnya yang jadi tumbal itu tuh pengalaman yang dulunya ada gitu sehingga jadi monyet gitu ya. Oh, anak kecil jadi ya kayak misalkan, tapi karena menjadi tumbal itu dijadikan lah sama si genderuwo itu tuh menjadi anak buah gitu ya. Buahnya dijadikan monyet putih siluman lah ya. Siluman. Saya tuh nanya ya tetap umurnya seberapa tahun udah ketika itu menjadi monyetnya 5 tahun cenah.
Atau calon sekolah cek kata aku teh. Ngacan lah jadi kan emang jadi tumbal enak ge cenah. Bapak lagi bengar cenah. Boga usaha gede. Sejarahnya seperti itu. Gila. Ternyata kirain adalah anak buah, ya udahlah di dimensi lain gitu kan ada juga makhluk-makhluk. Oh ternyata ini mah dari kenyataannya juga ada gitu sampai akhirnya menjadi seperti itu. Gila sih. Nah ini nih untuk para kawan kumis, aduh, itu kan lebih ke apa ya Nang, mencari jalan pintas lah bisa dibilangnya. Mencari jalan pintas. Dengan menumbalkan anak kandungnya mungkin ya. Gitu. Walaupun menurut saya ya cukup apa ya? Cukup sadis jalan ini. Di jalan Allah. Iya itu betul, yang udah paling itu baik. Paling baik, paling pas gitu. Iya, karena rezeki kita semua sudah ada yang mengatur. Betul. Kalau misalkan kesuksesan gimana kita cara usahanya kita menjalaninya seperti baik, apa? ya pasti baik juga. Tapi ya ternyata pemikiran berbeda-beda, ada yang memang memakai cara itu. Iya, untuk mempersingkat lah ya, untuk mempercepat gitu. Kita juga tidak bisa menjudge lebih juga ya, karena nggak tahu juga yang seperti itu seperti apa. Betul. Yang penting kita aja lah. Nah, yang pemikirannya seperti ini untuk tidak melakukan hal yang seperti itu gitu. Yap. Jadi ini gue masih heran sih, yang ternyata itu monyet putih adalah tumbal ya. Tuh. Sampai akhirnya menjadi anak buah. Wow. Itu pengalaman menarik juga buat Valen ya berarti ya. Keren. Yang awalnya nggak tahu ada kejadian seperti itu ternyata ada. Ini juga menjadi pelajaran bagi para semua pendengar kawan kumis. Iya, betul sekali. Mungkin segitu aja ya Nala. Segitu lah ya untuk pembahasan kali ini. 2 ini Hantu City. Pengalaman Valen. Nah itu tuh. Yang lainnya. Tapi Hantu City 50% ya Nala ya. Padahal bagi saya. Padahal menurut orang eta serem sih anjir. Kalau di jurnalis sama apa Hantu Cindy. Nah, Hantu Cindy yang cerita ojol mengontakkan Cindy. Ya, yang mengantarkan Cindy. Nah, ini mah Valen. Di Kumis Podcast dengan Hantu City. Anjay, bisa pasnya nelnya. Jadi buat kalian silahkan dengarkan dulu untuk part 1-nya ya, agar mengetahui tentang Hantu Cindy. Iya dong. Ke sini ke part 2. Hantu City. Oh iya, nah di sini favorit deh, maaf. Iya. Hantu City part 2 di sini. Gitu. Mas Valen, makasih banyak. Mas Valen sudah berkunjung ke Kumis Podcast untuk yang kedua kalinya. Ya, semoga sehat-sehat dan tidak mengalami kejadian-kejadian aneh. Ya, semisal mengalami pun gak apa-apa. Jangan nanti yang buruk-buruk lah, biar cerita di Kumis Podcast. Jadi pelajaran aja. Iya benar. Jadi pelajaran. Oke, mungkin segitu aja ya Nal ya. Ya. Dan untuk kalian para kawan kumis, tidak lupa juga nih, kalau ingin berdonasi untuk kekreativitasan kita ya Nal ya. Yap. Boleh langsung aja dicek link Saweria ya yang berada di deskripsi kita. Ya. Atau mungkin di sosmed, di bio ada, di bio ada. Instagram, di YouTube, di apa namanya teh bukan caption, deskripsi episode ini juga ada. Betul. Oke, selebihnya untuk cerita tersebut kalian bisa cerna dengan baik bagaimana persepsi kalian. Betul. Silahkan komentar di Kumis Podcast. Iya. Jangan lupa juga agar terus support kami. Iya dong. Mungkin segitu aja. Kami pamit undur diri. Gua Alda dan gua Andri. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.